Puji nama Tuhan. Segera kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan bagi kita sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Coba yang semangat sedikit. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sepanjang minggu kebaikan Tuhan kita tidak bisa hitung, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sampai pada detik ini, kalau kita ada kuat sehat, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mensyukuri segala berkat Allah yang melimpah di dalam kehidupan ini, terutama berkat kekuatan kesehatan tubuh kita boleh rasakan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian yang bersama-sama. Ku cinta Kau. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Semua katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, lagi katakan, sepanjang hidupku, oh, sepanjang hidupku Kau setia. Amin.
menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari semua katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Katakan pada Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lagi, sepanjang hidupku Tuhan, oh, oh. Sepanjang hidupku. Kita semua bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, sepanjang hidupku. Amin. Napas kami memuliakan-Mu Tuhan. Nyanyikan. Haleluya. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Tuhan. Glory, haleluya. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi katakan, oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidup kami Tuhan. Saudara Bapak Bebate berdoa. Napasku memuliakan. Nanti Ibu Mina berdoa. Lagi katakan, sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku. Kami Tuhan, sepanjang hidup kami selalu memuliakan Engkau. Kami mau selalu tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terbukti pagi hari yang indah ini, kami ada sebagaimana kami ada. Kami kuat, kami sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu saat ini, seberapa kami umat-Mu Tuhan, bersama hamba-hamba-Mu, kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami datang memuliakan nama-Mu. Ini yang kami bisa buat Tuhan, membalas segala kebaikan Tuhan, pertolongan-Mu di dalam setiap hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami datang serahkan acara ibadah kami dari awal hingga sampai pada akhirnya
Biarlah semuanya berjalan seturut mau dan kehendak Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat hati kami semua Tuhan. Sehingga umat yang membawa persoalan masalah hidup, yang membawa sakit penyakit, ada doa, ada kerinduan. Sebab Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau sanggup pulihkan kami. Engkau sanggup berikan damai sejahtera dan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, Tuhan urapi mereka, pakai mereka dengan luar biasa, sehingga sama-sama kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita surga yang kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa Roh Kudus Tuhan akan memenuhi setiap hati yang rindu saat ini dan berikan kemenangan, sukacita, kebebasan bagi kami untuk kami bersorak memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami Tuhan. Kami datang syukurkan doa kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, yang lebih meriah berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami butuh sukacita yang dari Tuhan. Kami butuh semangat baru yang dari Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit pagi hari ini disembuhkan, yang dalam kelemahan dikuatkan. Biarlah Tuhan kemenangan yang dari Tuhan akan menjadi bahagian kami semua umat-umat-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan, kami tidak bisa mengukur dengan apa yang kami miliki. Engkau lebih setia, Engkau yang setia bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta. Kalau segalanya. Segalanya. Kenalah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, amin, baru. Kau setia, kau mulia, Bapa. Lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Tuhan, segalanya yang kami perlu. Kau setia, kau dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau lagi katakan. Kau setia, kau lagi. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, mari kita sejenak kita sembah Dia. Kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, menghormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari naikkan penyembahanmu, naikkan pujianmu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang
Bapak Ibu yang diberkati. Oh haleluya. Naikkan penyembahanmu pagi hari ini. Hari yang terbaik bagi kita. Kesempatan yang terbaik bagi kita. Glory haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Katakan pagi hari ini terima kasih buat segala penyertaannya, buat segala perlindungannya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang terlalu baik bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik, dimuliakan namamu, dibesarkan namamu Tuhan. Oh haleluya. Kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Kami muliakan namamu yang ajaib itu, namamu yang berkuasa Tuhan, namamu yang dahsyat bagi kami, perbuatanmu yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan terima kasih pagi ini Tuhan. Oh, kami ada pagi hari ini karena Tuhan baik bagi kami. Mengucap syukurlah pada pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun saudara yang hadir pagi ini, oh haleluya, haleluya. Mari taruh pengharapanmu pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala perkaramu dapat ditanggung di dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu. Oh, bagaimana sikap hatimu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Jesus. Haleluya, haleluya. Ini umat-umatmu Tuhan pagi hari ini. Kami datang dengan latar belakang yang berbeda-beda Tuhan. Kami datang dengan persoalan hidup yang berbeda-beda. Tapi satu keyakinan kami punya Allah yang satu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu bagi kami, segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Yesus, kami butuh Engkau pagi ini Tuhan. Memulihkan, menjamah setiap hati kami yang terluka, hati kami yang penuh dengan persoalan hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah. Lagi katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah. Ya
kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu pagi hari ini. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorak bagi Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Bersama-sama kita katakan amin. Bangkit, serukan nama Yesus, kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, katakan kuasanya. Kita buat ini sama-sama, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas kau. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Namamu Tuhan, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Semua katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas kau. Nama Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan. Lagi katakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh haleluya, ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Lagi katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh dalam nama Tuhan
cinta kepadanya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya tidak bawa lebih jauh dalam puji-pujian pagi hari ini, tapi mari kita siapkan kita untuk memberikan korban persembahan yang pertama pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita bersorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pula membawa yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkah-berkahnya. Amin. Lagi katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkah-berkahnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti dengan sorak-sorak. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkah-berkahnya. Pasti pula membawa berkah, pasti pula membawa berkah-berkahnya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, pemikiran, dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Biarlah bejana firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati semua umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, merubah sikap hati kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan siap disampaikan oleh hamba Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan kita katakan pagi hari ini, ku tetap cinta Engkau Tuhan. Walau badai
bisa kami balas Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidup kami Bapa, Seluruh hidupku kan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau tofan datang menerpa kami Tuhan, tofan datang menerpa, ku tetap setia. Semua jemaat katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, ya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku padamu, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lagi katakan terlalu banyak. Amin. Yang Tuhan telah beri, tidak mungkin kami bisa balas Tuhan dengan apa yang kami miliki Bapa. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku padamu, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat terus nyanyikan pujian. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri bagi kita semua hadir pagi hari. Itu tidak mungkin kita akan bisa balas lagi selain dengan pujian pengagungan kita pada pagi hari. Hanya hidup kami Tuhan yang bisa kami persembahkan. Seluruhnya Tuhan hidup kami padamu. Biar kami tetap setia Tuhan. Lagi lebih lembut katakan, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Kami sudah tidak bisa hitung Tuhan yang Kau Tuhan sudah berikan bagi kami. Pekerjaan selanjutnya serahkan pada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini.
persembahkan seluruh hidup kami. Dengar setiap pengakuan kami Bapa. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap cinta Engkau. Kami mau tetap setia mengiring akan Engkau. Pengurapan Allah telah menjadi bagian kami semua. Pengurapan Allah telah menjadi bagian hamba-Mu yang akan melayani firman. Kami akan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami akan sama-sama menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala dan Pastor Inot bersama istri dan seluruh pelayan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani hari ini. Kali yang pertama bagi saya untuk melayani di Mohoni. Sedikit kesaksian, saya pernah ada di Mohoni, pernah duduk di bangku SD di tempat ini. Kami waktu itu belajar masih tulis pakai batu, ya. Dan hari ini saya boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Bagi yang sudah tua-tua mungkin sudah kenal saya, tapi tidak mengapa saya perkenalkan kembali nama saya. Nama saya Pendeta Martina Sigalemba, dipanggil hari-hari BA. Ya, saya sudah janda sama dengan Ibu Gembala di tempat ini. Ya, mereka tanya-tanya mau menikah lagi, saya bilang tidak. Ya. Memang pernah dulu Pak Franky bersama Om Moniaga pernah menawarkan kepada saya hanya katakan nanti dilihat saja ada waktunya. Tapi belakangan ini teman-teman Sukagara saya bilang tidak lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tambahkan usia saya berapa hari yang lalu genap 65 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang telah dilayani oleh orang tua saya di Beteleme, kemudian suami saya, semua saya tahu ada kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak hal-hal yang saya alami yang begitu mengingatkan saya akan segala kebaikan Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, aku tetap cinta, aku tetap mengasihi dia. Sebab itu saya yakin dan percaya kita semua yang ada, kita mau tetap mengasihi dia. Anak saya 3, semua sudah berumah tangga. Kemudian cucu sudah 4, mau 5. Ya, semua anugerah Tuhan. Mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amos pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4. Amos pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri.
Tidak mengapa kalau kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2:3. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk mencelakakan dan bukan untuk berkeuntungan bagi mereka. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus. Saya beri judul, aku akan mengarahkan mataku kepada mereka. Kita sama mengetahui bagaimana kisah daripada Amos ini. Yang menulis adalah dia sendiri. Dia adalah yang selalu dijuluki atau dikatakan dia adalah sebagai pedagang pohon ara yang dari Tekoa, atau dia adalah seorang gembala dari Tekoa. Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, dia adalah seorang yang tidak berpendidikan, dia juga bukan keturunan imamat, tapi dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Sebab itu dalam firman Allah berkata, pada saat ini saya ambil menjadi judul khotbah saya, aku akan mengarahkan mataku kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau berbicara tentang mengarahkan mata, kita bisa melihat siapa saja yang kita sangat-sangat prihatin dengan dia. Manusia sangat terbatas melihat seseorang. Bahkan gembala sidang pun sangat terbatas. Tetapi Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas melihat saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, timbul pertanyaan. Ketika Tuhan memandang kita, apa sebetulnya yang terjadi? Kalau Tuhan memandang kita, apa sebetulnya yang terjadi? Dia lihat saya dan saudara dimanapun kita pergi dan berada. Tapi Tuhan sangat merindukan sesuatu yang luar biasa dari kita. Tuhan mengetahui apa menjadi kebutuhan kita. Apa yang saya dan saudara sedang butuhkan di hari-hari ini. Satu hal yang Tuhan mau, supaya kita memiliki pertobatan. Saya tahu jemaat yang ada di Mahoni ini adalah jemaat-jemaat yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Tapi kenapa firman Allah ini kembali datang kepada saya dan saudara? Dia melihat setiap kerinduan bahkan hati kita semua. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab ia relakan hatinya. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Allah mengasihi kita semua yang ada pada saat ini. Ketika Allah menegur kita, berarti ada satu rencana Tuhan yang Dia akan berikan kepada saya dan saudara. Mungkin kita berkata, saya sudah setia melayani Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan dimanapun. Baik suka, dalam keadaan situasi tidak mengenakan, saya sudah melayani Tuhan.
Kalau hal itu terjadi, ada satu rencana Tuhan yang begitu indah bagi saya dan saudara. Sebab itu dikatakan di dalam Matius pasalnya 6 ayatnya yang ke-8. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Yang saya maksudkan di sini, Bapa ya akan memberikan kepada kita. Kita belum bilang, Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya saya katakan tadi, Tuhan sebetulnya melihat apa yang kita perlukan. Puji-pujian tadi begitu luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup ini. Dan Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Ketika Tuhan memandang kita, apa sebetulnya yang terjadi? Yang pertama tadi saya katakan, Tuhan melihat apa yang kita perlukan. Kemudian dia katakan, Tuhan melihat apa yang dapat diubah dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, terkadang kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Tapi sesungguhnya kalau kita menyadari ada sesuatu yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup ini, Dia mau ubah saya dan saudara, supaya kita menjadi benar-benar menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan, bukan hanya sekedar dikatakan di KTP kita adalah orang Kristen, tetapi benar-benar kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang. Apa yang ada pada kita ini, iblis begitu berusaha untuk mencuri damai sejahtera sukacita kita. Iblis menyodorkan hal-hal duniawi sehingga kita mau atau kita akan jauh tinggalkan Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di Mohon ini tidak akan demikian. Tetapi akan tetap setia dan setia mencari Tuhan, karena firman Allah berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berlimpah di dalam hal apa? Di dalam hal kerohanian. Berlimpah di dalam hal apa? Di dalam hal sukacita, di dalam melayani Tuhan. Kalau kita sudah berlimpah di dalam kita melayani Tuhan, pasti segala-galanya di belakang akan mengikuti kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini diperhadapkan dengan tantangan. Tantangan demi tantangan datang kalau kita tidak kuat di dalam iman. Kita akan bisa jatuh. Kita akan bisa tinggalkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang baik. Saya sebagai gembala tidak tahu apa yang baik. Hanya saya bisa tahu ketika mereka melakukannya. Saya sebagai gembala tidak tahu apa yang buruk di hati mereka. Tetapi saya bisa tahu ketika mereka melakukannya itu. Tapi di sini dikatakan Tuhan melihat apa yang baik dari kita. Kita lihat di dalam
Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang baik kita harus pegang, kesetiaan kita mencari Tuhan. Kesetiaan kita berdoa, kesetiaan kita melayani Tuhan, kesetiaan kita berkorban. Kita terus pertahankan itu, kita pegang firman Allah katakan, aku datang segera. Ketika Ia datang, saya dan saudara didapatinya tetap setia, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Di dunia saja kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi atasan atau pimpinan kita. Mereka memberikan upah bagi saya dan saudara. Apatah lagi Bapa kita yang di surga, yang kita selalu sembah siang dan malam. Dia selalu melindungi dan memelihara kita semua. Sebab itu apa yang telah kita lakukan yang baik itu kita pertahankan. Karena Dia melihat apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dan Dia juga melihat apa yang tidak baik dalam hidup ini. Kalau kita melakukan yang tidak baik, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab itu, supaya kita tidak terjerumus di dalamnya, kita harus hidup berjaga-jaga dan berdoa. Hanya itu yang menjadi kekuatan saya dan saudara untuk menangkis setiap godaan-godaan kuasa kegelapan. Hanya lewat doa kita naikkan kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Allah berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berbicara tentang berjaga-jaga, sama dengan kita selalu waspada. Kalau seorang omak jaga cucunya, dia harus ikuti di mana pergi. Ya, dijaga baik-baik. Jangan sampai dia jatuh. Jangan sampai dia lecet. Beda dengan menjaga anak. Kalau orang anak sendiri. Dulu saya waktu anak-anak saya masih kecil. Terus ada yang tinggal dengan papa saya di Beteleme. Saya bilang begini sama papa saya. Papa, kenapa dulu torang nakal sadiki saja, melawan sadiki dipukul? Kenapa itu Jerry papa cuma kasih biar ya anak saya yang tua Jerry? Papa bilang, nanti kau rasa. Kalau kau ada cucu, kau akan lihat perbedaannya. Apatah lagi Bapa kita di surga. Dia memelihara saya dan saudara dimanapun kita pergi dan berada. Supaya apa dia kata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Hanya dengan doa
Apa yang terjadi sekarang, apa yang akan terjadi ke depannya, hanya dengan doa. Dan kita berwaspada, kita berjaga-jaga. Dikatakan kita akan luput dari semuanya itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anak manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam kesetiaan kita menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita harus tetap pertahankan iman percaya kita. Kita harus tetap pertahankan rohani kita. Kita jaga ini hati supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan keadaan situasi yang membuat hati kita ini sakit. Ya. Seringkali kita dengar saja orang cerita kita punya hati ini sakit, damai sejahtera hilang. Tapi firman Allah mengingatkan kepada kita supaya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Teman dekat kita bisa-bisa merampas sukacita kita. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan. Sehingga membuat hati kita sakit, damai sejahtera hilang. Kalau damai sejahtera itu hilang, lantas kita terus biarkan iblis menguasai hati kita. Kita tidak ada lagi sukacita untuk beribadah, sukacita untuk memuliakan Tuhan, tidak ada lagi. Tetapi firman Allah ini berkata kepada kita, kita harus jaga dengan baik supaya apa? Memperoleh kekuatan. Kalau kita memperoleh kekuatan, kita bisa luput dari setiap godaan-godaan itu. Yesus datang pada kali yang kedua, kita boleh bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, di dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-8. Setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu Tuhan tidak pernah sia-siakan. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu doa orang-orang kudus. Waktu kita berdoa, tadi saya lihat jadwal sunan pelayanan yang ada di tempat ini begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, hanya doa. Jangan kita anggap doa itu hanya sekedar saja. Tapi dalam Wahyu ini dikatakan bahwa itu doa-doa kita ditampung, disimpan oleh Tuhan. Sebab itu di hari-hari ini mari kita lebih giat lagi berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Bukan saja kita berdoa di saat kita kekurangan. Lantas kita berdoa, Tuhan, Engkau cukupkan saya hari ini. Bukan saja di saat kita berdoa karena kita sakit, lantas kita tidak mengalami kesembuhan, kita akan jauh dari Tuhan. Bukan saja kita berdoa karena anak-anak kita akan mengikuti tes ujian. Bukan saja kita berdoa karena supaya kita diterima di salah satu perusahaan. Tetapi dalam situasi apapun kita, diterima di perusahaan atau tidak, anak-anak kita memperoleh pekerjaan atau lulus atau tidak, kita tetap berdoa. Karena kita tahu di dalam doa itu ada kuasa. Ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin
dalam permintaan kita, doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, tapi mari kita berlihat kepada diri pribadi kita sendiri. Tuhan, kenapa doa saya ini tidak dijawab? Saya punya kesaksian yang begitu luar biasa waktu anak saya yang perempuan masih kuliah di Makassar. Ketika hari itu kami akan berangkat ke Makassar, sudah mendaftar di agen Adiputra. Waktu itu tahun 80-an kalau tidak salah. Enggak, sesuai lupa tahun berapa itu. Waktu itu kami sudah menunggu kendaraan sampai sore hari, sudah jam 3 belum dijemput, jam 4 belum dijemput. Anak saya ngomel-ngomel. Saya katakan pada dia, tidak usah mengomel. Kita tunggu saja, kalau belum berangkat hari ini, besok kita berangkat. Sorenya kami mendengar berita bahwa mobil yang akan kami tumpangi itu anak-anak SMA yang pakai. Dan di Nuha itu mobil itu jatuh ke danau. Segala sesuatu ada rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan pasti ya akan menolong kita. Dia tidak mau kita mengalami kecelakaan. Dan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang indah saya rasakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan keluarga saya boleh melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan jemaat Tuhan yang kami layani, mereka menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Ada seorang ibu, dia akan menuju ke Makassar. Tetapi tiba-tiba orang tuanya katakan begini, jangan dulu kau datang, ya. Nanti papa kasih berita lagi baru kau datang. Ternyata beberapa hari yang lalu dia katakan, ibu puji Tuhan, kenapa? Itu mobil yang saya tumpangi mengalami kecelakaan. Saya katakan itulah Tuhan. Dia tidak akan mau meninggalkan setiap umat-umatnya. Jadi segala sesuatu apa yang kita doakan lantas belum terjawab, kita kembali ke pribadi kita masing-masing. Apa rencana Tuhan dalam hidup ini? Apa rencana Tuhan dalam keluarga kita? Sebab itu mari kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Kita tetap kuat di dalam Tuhan sehingga kita akan melihat Tuhan terus akan campur tangan. Bahkan setiap doa-doa kita itu tidak sia-sia. Dikatakan di dalam Wahyu ayat yang terakhir, doa-doa itu ditampung oleh Tuhan. Betapa indah dan betapa manisnya saudara. Kalau doa-doa kita itu ditampung oleh Tuhan, ditaruh di satu tempat yang mewah. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus setia dan setia mengiring akan Tuhan. Tuhan sebenarnya melihat apa yang baik di dalam hati kita. Kita harus selalu kuat dan bersemangat. Kita harus selalu kuat dan bersemangat. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya ambil bahagian C-nya saja. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Kita harus tetap setia. Kesetiaan kita Tuhan terus perhitungkan. Sebab itu selagi kita masih ada dalam dunia ini, menumpang di dalam dunia ini, mari kita mau melakukan semua yang baik. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan berkorban di tempat ini, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin berpikir, Sukase itu gembala,
di gereja so gagah, so bagus ya. Tapi mari kita beri untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di sini sudah menerima materi yang telah disampaikan oleh anggota majelis daerah. Lakukanlah semua itu bukan untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Gembala juga kasih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Biar kita sama-sama melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 12 dia katakan, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita melakukan untuk nama pribadi kita. Salah saudara. Tapi kalau kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan dan kemenangan. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Puji Tuhan, akhir kesaksian saya. Kami di Bethlehem sedang membangun. Yang awalnya kami merencanakan untuk pasang plafon. Tapi kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa memberikan kepada kami tehel. Sehingga sekarang kami lagi pasang tehel. Kami lagi berdoa, kapan waktunya Tuhan? Kami hanya menunggu saja waktunya Tuhan. Kalau Tuhan berikan kepada kami mau lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, pujian yang lama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat siang hari ini. Memotivasi kepada saya dan saudara. Supaya kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap mempertahankan iman kita. Jangan kita undur daripada Tuhan. Jangan kita biarkan iblis mau menggoda iman kita. Jangan kita biarkan iblis mau mengganggu, mau mencuri damai sejahtera kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ibu saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, pujian ini bukan hanya sekedar kita lakukan atau kita nyanyikan pujian ini, tapi apakah benar-benar kita mau menyenangkan hati Tuhan? Kita
Kita mau benar-benar untuk mengasihi Dia. Kita benar-benar untuk mau mencintai Dia. Apa benar-benar kerinduan kita hanya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan? Dalam kesibukan apapun, mungkin kita di kantor, kita di perusahaan, kita di rumah sebagai ibu rumah tangga memasak, dalam perjalanan, coba kita renungkan kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Semerang bagai emas, Tuhan ku serahkan diri. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuhan indah tulus selalu. Benarkah kita sudah tulus? Agar aku menyenangkan saja buat Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Senangkan hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita beri kemuliaan bagi kita, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Ya Rabaya Siki, ya Rabata Kabaya Labaya Se. Haleluya. Oh haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Engkau mengenal setiap hati-hati kami yang ada pada saat siang hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu begitu datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa betapa baiknya Engkau selalu memandang dan melihat kami dimanapun kami pergi dan berada. Engkau mengajar kami supaya kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Engkau mengajar kami untuk selalu memegang apa yang Engkau beri bagi kami, sehingga mahkota yang Engkau sediakan bagi kami tidak dialihkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini bersama anak-anak dan cucu, dalam pelayanan mereka di tempat ini Tuhan. Tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi, tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau ada kemenangan dan kemenangan terjadi.
Berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada, tanpa terkecuali dari balita sampai kepada orang tua yang lanjut usia. Pembelaan Tuhan terus akan menjadi bagian mereka, dimanapun mereka pergi dan berada dalam tugas dan pekerjaan mereka. Sebagai pegawai negeri yang bekerja di perusahaan, ibu-ibu rumah tangga, usaha-usaha, kios-kios, warung-warung mereka, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Hamba berdoa bagi pelayan altar Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Apa yang mereka lakukan, Tuhan perhitungkan semuanya Tuhan. Upah menanti bagi mereka Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Daerah kami Morowali Utara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemilihan nanti kepala daerah kami, bupati dan wakil bupati, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan. Kami sangat merindukan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang menghormati Tuhan. Sebab itu kami serahkan dalam tangan-Mu, biar semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Hamba telah berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu terus ada menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman-Mu. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang lebih meriah, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Allah pada siang hari ini. Kiranya firman Allah itu bisa kita lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tetap setia dalam beribadah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Kita angkat pujian ini dan memberikan korban persembahan. Sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Papalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Papalah sanggup limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, menyediakan
Tuhan Yesus memberkati semua persembahan kita pada siang hari ini. Bersama-sama mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Kami naikkan segala pujian dan syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan, atas pertolongan dan penyertaan perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini kami semua ada karena Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami pada siang hari ini, umat-umat-Mu sudah memberikan korban persembahan syukur. Kecil besarnya Tuhan akan tilik, semua akan memberkati. Dimanapun kami berada dalam tugas pekerjaan, penyertaan perlindungan-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu karena Engkau sangat baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari segera kita akan tamatkan ibadah kita. Saudara bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib-ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran-Mu, oh kami memuji kebesaran, kebesaran-Mu kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan Engkau hari ini. Kami berkata semua oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau adalah pribadi yang layak untuk dipuji, pribadi yang layak untuk dipuja. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah diberkati melalui firman Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kami. Di dalam pelayanan Engkau terus pakai mereka untuk menjadi berkat, membawa banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan, membawa banyak jiwa-jiwa untuk semakin setia, mengasihi, mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka, dan siap untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang minggu yang harus kami lalui, kami tidak tahu apa yang akan harus kami alami. Ada berbagai macam tantangan, persoalan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi yang kami tahu, kami tidak sendirian. Kami punya perlindungan yang sempurna. Kami punya Tuhan, kami punya pengharapan. Kami percaya di sepanjang minggu ini, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu kasih karunia yang menjadi bagian kehidupan kami.
Engkau tolong umat-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Dimanapun mereka berusaha, mereka bekerja, biar perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah Allah terus menjadi bagian hidup mereka. Segala sesuatu yang mereka usahakan dikerjakan oleh tangan mereka. Kami berkata biar di dalam nama Yesus dibuat diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Kami kagum punya Yesus, kami kagum punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan melalui Videotron. Dan kami telah menyelesaikan pembayaran tidak sampai setahun Tuhan. Kami berkata itu berkat-Mu bagi kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Sesuatu yang tadinya mustahil bagi logika kami manusia, tapi itu bisa menjadi berkat bagi kami. Kami berkata Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih buat semua yang telah memberkati kami melalui Tuhan pengadaan ini Tuhan. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat. Keluarga yang telah memberkati kami Tuhan, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Apa yang mereka usahakan terus diberkati oleh Tuhan. Kami sangat kagum punya Engkau, punya Yesus yang mengasihi kami, yang mencintai kehidupan kami, yang selalu mencurahkan berkat-berkat melimpah mengalir dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sana keluarga kami yang terpisah jauh dari kami. Ada orang tua kami, anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mereka yang dalam usaha dan pekerjaan, biarlah diberkati usaha dan pekerjaan mereka. Yang dalam pendidikan kuliah, biarlah diberkati Tuhan. Pendidikan mereka dengan hikmat, akal budi, kesanggupan, kemampuan. Mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Tentunya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua umat-Mu yang telah berkorban hari ini, mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya apa yang kami kerjakan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang kami buat untuk Engkau, kami percaya berkat Allah akan melimpah, berkat Allah akan tercurah. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau akan pasti membalaskan sesuai dengan apa yang kami berikan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Rohul Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai dari hari ini engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian. Shalom Tuhan menjadi bagian hidupmu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.